Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis regresi kelas laten untuk data kategori. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri di sini, Waratul Hasana, dan selanjutnya ada teman saya. Saya Rosina Biaf. Saya Mariano Farani Lake. Saya Jessica Maharani Balu. Dan saya Makrina Elna Naseng. Baik, selanjutnya kami langsung saja menjelaskan tentang materi yang telah kami buat. Kita masuk dalam pembahasan eh, yaitu estimasi parameter pada analisis regresi kelas laten menggunakan algoritma EM atau ekspektasi maksimisasi yang dilanjutkan dengan metode Newton-Raphson. Analisis ini juga disebut teknik satu langkah untuk mengestimasi parameter akibat adanya kovariat karena koefisien dari kovariat diestimasi secara bersamaan. Nah, di sini ada pengertian tentang analisis regresi kelas laten, yaitu teknik yang dimana analisis multivariat yang digunakan untuk data kategorik. Nah, analisis tersebut bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek ke dalam kelas-kelas laten yang tidak teramati. Nah, analisis regresi kelas laten melibatkan kovariat untuk pembentukan kelas-kelas laten kelas-kelas laten. Kelas-kelas laten dibangun berdasarkan respon yang teramati dari kasus-kasus pada serangkaian variabel indikator. Selanjutnya, kita masuk pada model analisis regresi kelas laten yang dimana disingkat LCRA, yaitu yang memiliki model yaitu Len PRI per P1I sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 1 X2 dan ditambah BR XI. Satu koefisien dari setiap kovariat ditambah dengan sebuah konstanta, di mana konstantanya adalah PRI sama dengan PR dikali XI beta sama dengan E pangkat XI beta R per sigma Q sama dengan 1 sampai R dikali E pangkat XI beta Q. Selanjutnya, rumus Bayes dari peluang objek dalam LCRA yaitu P, P topi dikali RI XI YI sama dengan PR dikali XI beta topi dikali F YI P topi R per sigma Q sama dengan 1 sampai R PQ dikali XI beta topi dikali F YI P topi Q. Selanjutnya, nah di sini misalkan J merupakan variabel indikator yang bersifat kategorik, tiap variabel indikator mempunyai KJ respon, yang dimana YIJK merupakan hasil penelitian dengan J-nya itu sama dengan 1, 2, sampai dengan J. I-nya dinotasikan sebagai individu KI, yaitu I sama dengan 1, 2, sampai dengan N, dan K-nya itu juga 1, 2, sampai dengan KJ. Dalam hal ini, YIJK sama dengan 1. Jika individu KI memberikan respon ke K pada variabel manifest ke J, dan YIJK sama dengan 0 untuk yang lainnya. Selanjutnya, yaitu adapun estimasi parameter dalam analisis regresi kelas laten yang dimana dapat dilakukan dengan 5 langkah tersebut. Yang pertama, mendefinisikan nilai awal. Baik, dari langkah yang kedua itu adalah hitung nilai dari PRI dipangkatkan M. Itu sama dengan PR dikali XI, beta pangkatkan M. Sama dengan
E pangkat XI beta R dipangkatkan M per sigma Q dari 1 sampai R E pangkat XI beta Q pangkat M. Selanjutnya PXI, YI di mana Pi, P dipangkatkan M itu sama dengan sigma R sama dengan 1 sampai dengan R, PR dikali XI, beta pangkat M itu J sama dengan 1 sampai J dan K sama dengan 1 sampai KJ dikali Pi JRK dipangkat YIJK pangkat M. Tahapan yang ketiga itu menghitung P topi dikali RI di mana XI dan YI pangkat M itu sama dengan pangkat M itu I-nya sama dengan 1, 2, sampai N, RI-nya sama dengan 1, 2, sampai dengan R, dengan P topinya itu RI di mana XI, YI di pangkat M itu adalah peluang bersyarat yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu P topi RI di mana XI YI dipangkatkan M itu sama dengan PR kali XI, beta topi dipangkatkan M kali F YI P, P topi R dipangkatkan M per sigma Q dari 1 sampai R dikali PQ kali XI, beta Q pangkatkan M F kali YI, P topi Q topi dipangkatkan M. Nah, selanjutnya itu tahapan keempat yaitu tahapan M karena yang sebelumnya itu tahapan E. Itu untuk mendapatkan nilai dari beta R dan P topi JR dengan cara mencari maksimum likelihood dari persamaan 3. Algoritmanya itu dialihkan dengan menggunakan algoritma Newton-Raphson sehingga diperoleh penduga parameter yang baru. Nah, penduga parameter yang baru ini teman-teman dan Ibu bisa lihat sendiri. Ada B topi R yang dipangkatkan M tambah 1 sama dengan BR beta top beta topi R dipangkatkan M kurang epsilon H pangkat min 1 G. Selanjutnya itu ada P topi JR dipangkatkan M tambah 1. Itu ada sigma I dari 1 sampai N, YIJ P pangkat P topi dikali RI di mana XI dan YI-nya itu dipangkatkan M per sigma 1 sigma I 1 sampai N dikali P topinya RI di mana XI dan YI-nya itu dipangkatkan M. Selanjutnya itu yaitu mengulangi tahap yang kedua, ketiga, dan keempat sampai konvergen. Itu uji kecocokan model yang digunakan dalam latent class regression. Analisis antara lain yaitu AIC dan BIC. Nilai AIC dan BIC dapat diperoleh dengan menggunakan rumus. Yang pertama itu AIC itu sama dengan min 2 dikali L min 2L kali theta topi tambah 2Q. Kalau BIC-nya itu sama dengan min 2L kali theta topi ditambah ln N kali Q. Dengan L theta adalah nilai maksimum fungsi log likelihood dari suatu model yang diestimasi. N adalah banyaknya observasi dan Q merupakan banyaknya parameter. Nah, semakin kecil nilai AIC dan BIC dari suatu model, maka model yang dipakai semakin cocok.
Menurut Augusta, BIC cenderung digunakan karena secara eksperimen terbukti BIC menghasilkan model yang lebih akurat dibandingkan dengan AIC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang kami gunakannya itu. Di sini kita akan mencari tahu tingkat kepuasan pengguna ponsel berdasarkan kualitas desain dan fungsionalitas. Di mana ada 8 pertanyaannya, teman-teman dan ibu bisa melihatnya ada 8 pertanyaan di sini dengan di mana ada terdapat 5 kategori, yaitu dari yang sangat puas sampai dengan sangat tidak puas. Nah, di sini kami menyebarkan kuesionernya kepada 30 responden. Nah, di sini hasil dari pengisian kuesioner yang telah kami bagikan pada 30 responden, di mana X1, X2, X3, X4, X5, sampai X8 itu adalah 8 pertanyaan yang telah kami berikan. Dan Y-nya itu jumlah dari setiap pertanyaan dari X1 sampai X8. Selanjutnya kami ingin menguji validitas, apakah nilai dari setiap pernyataan pertanyaan dari X1 sampai X8 itu dia valid atau tidak. Selanjutnya, nah dari berdasarkan tabel sebelumnya kita akan menguji validitasnya dengan rumus untuk R hitungnya itu adalah N dikali sigma dari X1Y kurang sigma XT dikali sigma Y per akar dari N kali sigma XT kuadrat kurang sigma XT dikuadratkan dikali dengan N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Di mana R tabel di sini nilainya itu 0,361. Selanjutnya, nah di sini kita akan menguji valid, valid dan tidaknya untuk pernyataan satu. Nah, di sini kita bisa memasukkan rumus dari R hitung yang tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di mana untuk kita memasukkan nilai dari setiap X ini, sigma X1Y, sigma X1, dan seterusnya, sehingga memperoleh nilainya itu 0,67741. Nah, di sini karena nilai R hitungnya itu dia lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,361, maka pernyataannya valid. Nah, untuk pernyataan 1, 2, dan sampai pernyataan 8, ternyata eh, pernyataannya itu juga valid dikarenakan setiap pernyataannya itu nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas dengan rumus S kuadrat itu sama dengan N sigma XT kuadrat dikurangi dengan sigma XT dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Kemudian ada juga rumus untuk varians total, yaitu S kuadrat dikurangi dengan 1 sama dengan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Kemudian ada juga rumus untuk uji reliabilitas. Akhirnya itu uji reliabilitas akhirnya itu RH sama dengan M per M kurang 1 dikali 1 dikurangi S kuadrat N per S kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, untuk pertama-tama kita lihat uji reliabilitas untuk pernyataan 1 dan 2. Di sini kita menggunakan rumus yang tadi, S kuadrat sama dengan N sigma XT kuadrat dikurangi dengan sigma XT dikuadratkan per N kurang N dikurangi dengan 1, dengan N-nya itu 30, XT-nya itu 168 karena dikuadratkan, kemudian XT-nya itu 64 per N30 dikali dengan
N30 dikurangi dengan 1. Nah, hasilnya itu kita dapat dapat hasilnya 1,4954. Slide selanjutnya. Untuk pernyataan 3 dan 4 masih menggunakan rumus yang sama juga. Hasilnya kita dapat 1,4264 untuk pernyataan 3 dan untuk pernyataan 4 kita dapat 1,6195. Slide selanjutnya. Untuk pernyataan 5 kita dapat hasil 1,9816 dan pernyataan 6 kita dapat 1,3103. Slide selanjutnya. Untuk pernyataan 7 dan 8 kita dapat 1,2360 dan 1,5. Baik, selanjutnya untuk varians totalnya itu kita menggunakan rumus yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Untuk uji reliabilitasnya itu ada S2 kurang 1 sama dengan N sigma Y2 dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Nah, kita dapatkan hasil 43,954. Slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk jumlah seluruhnya kita menggunakan rumus RH sama dengan M per M kurang 1. Kemudian dikalikan dengan 1 kurang S kuadrat N per S kuadrat dikurangi dengan 1. Maka kita akan dapatkan hasil 0,839809. Slide selanjutnya. Nah, untuk kriteria pengujiannya itu sendiri, yang pertama jika alpha Cronbach lebih besar sama dengan 0,6 berarti dia reliable. Tapi jika alpha Cronbach kurang dari 0,6 berarti dia tidak reliable. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil karena alpha Cronbach 0,8399809 lebih besar sama dengan 0,6, maka kriteria pengujian kita kali ini reliable. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh kasus yang mana ini hasil running berdasarkan RStudio. Pada contoh kasus ini variabel kovariat yang digunakan itu adalah usia, sedangkan variabel laten yang digunakan yaitu kepuasan. Nah, perlu diketahui bahwa variabel kovariat itu juga merupakan variabel bebas, tapi bukan variabel bebas, atau dengan kata lain bahwa variabel kovariat itu variabel bebas dalam bentuk khusus. Nah, variabel kovariat itu yang seperti misalnya kita melakukan penelitian dan untuk variabel bebasnya X1, X2, X3 itu ternyata dia mampu menjelaskan variabel respon itu sebesar 30%. Nah, 70%-nya itu variabel respon disimpulkan dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nah, variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang disebut dengan variabel kovariat. Lalu variabel laten itu sendiri itu variabel yang tidak bisa diamati secara langsung. Makanya dia membutuhkan variabel indikator untuk menjelaskannya. Seperti pada contoh yaitu variabel laten digunakan itu adalah kepuasan. Jadi untuk menjelaskan seberapa puas responden pada kasus kami ini, responden penggunaan ponsel, seberapa puas mereka menggunakan ponsel, maka dibuatkanlah variabel indikator sebanyak 8 tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Nah, untuk sintaksnya sendiri yang digunakan pada RStudio, ya, teman-teman bisa lihat pada slide. Ya, jadi package yang kami gunakan itu Polcam, yang mengapa menggunakan Polka? Karena LCRA itu sendiri merupakan pengembangan dari LCA atau Latent Class Analysis. Nah, yang sintaks yang tertera sekarang ini adalah sintaks untuk pengelompokan dua kelas. Jadi kita bisa menentukan data yang kita punya itu mau dibentuk berapa kelompok. Di sini di contoh kasus kami menggunakan pengelompokan yaitu sebagai 2 kelas dan 3 kelas. Dan ini adalah sintaks yang digunakan untuk
pengelompokan dua kelas. Nah, untuk yang Q1 sama dengan sampel itu 1/5 itu merupakan dia punya skala Likert tadi yang sangat puas, tidak puas. Nah, ini sedangkan 30 ini merupakan dia punya responden. Lalu jadi ini dan ini untuk sintaks eh, pengelompokan dua kelas. Nah, untuk specifying the LCRA model ini kita mau lihat dia punya spesifikasi dia punya model. Untuk karena kita tadi mengelompokkan dua kelas, maka n kelasnya itu sama dengan 2. Lalu tabel yang akan selanjutnya yang akan ditampilkan itu adalah peluang tabel peluang dari kelas laten yang mana nanti R itu R yang ini itu R besar itu merupakan banyaknya kelas yang kita buat yang dimana di sini itu ada 2 kelas, terus R kecil itu adalah kelas. Jadi ini kelas pertama dan kelas kedua. Nah, J ini merupakan variabel indikatornya. Jadi kita punya 8 variabel indikator dan untuk PJRK itu adalah merupakan peluang. Jadi misalkan ini 0,3201 itu merupakan peluang dari jawaban responden pada kelas pertama untuk indikator pertama dengan pilihan 1 itu peluangnya 0,3201 dan untuk nilai yang lain cara bacanya juga sama. Jadi pada tabel ini merupakan peluang peluang jawaban responden terhadap setiap indikator dengan dia pilihan. Lalu selanjutnya kita melakukan pengelompokan 3 kelas. Nah, sama seperti tadi PKS yang digunakan itu Polka. Di sini karena kita mau mengelompokkan 3 kelas, maka N kelasnya itu sama dengan 3. Dan untuk tabelnya itu teman-teman bisa lihat pada slide, yang mana R besarnya itu 3, yaitu 3 kelas. Ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Dan untuk peluang jawaban responden pada kelas pertama untuk indikator pertama, untuk pilihan pertama itu sebesar 0,3024. Jadi untuk selanjutnya teman-teman nilai selanjutnya itu teman-teman bisa lihat pada tabel yang tertera. Baik, selanjutnya kita akan mau melihat pengelompokan kelas terbaik itu yang mana? Yang mana? Lalu di sini kita menggunakan pengelompokan 2 kelas dan pengelompokan 3 kelas. Nah, untuk melihat kecocokan model pengelompokan kelas terbaik yang akan digunakan, kita akan menggunakan nilai AIC dan BIC sebagai penentunya. Yang mana jika nilai AIC dan BIC-nya semakin kecil, maka kelas tersebut merupakan model pengelompokan kelas terbaik. Nah, berdasarkan nilai AIC dan BIC yang tertera pada tabel, bisa kita lihat bahwa pengelompokan 2 kelas itu memiliki nilai AIC dan BIC yang lebih kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelompokan dengan 2 kelas merupakan model pengelompokan kelas terbaik, yang mana untuk nilai AIC-nya itu sebesar 813,8399 dan BIC-nya itu sebesar 904,9178. Jadi untuk kasus kepuasan responden terhadap penggunaan ponsel dapat kita simpulkan bahwa pengelompokan kelas terbaik itu adalah pengelompokan dengan 2 kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih.